seperti dokumentasi atau tentang jadwal dan lain sebagainya, atau berupa angket, kuesioner dan lain sebagainya. Bapak Ibu tidak perlu khawatir, nanti sama-sama diskusi. Oh, kita punya dokumentasi foto bersama tentang bakti sosial waktu kita di Krian sana. Oh, saya ada bukti juga foto bersama dengan masyarakat. Oh, kita ada juga kegiatan dan lain sebagainya. Saya yakin Bapak Ibu semua di situ ada pada kami, ada pada nanti di bidang kurikulum, dibantu dengan bidang kurikulum dan kesiswaan yang berkaitan bukti fisik yang harus kita adakan. Itu memang pada poin 6 poin. Saya yakin Bapak Ibu sudah memahami karena Bapak Ibu juga sudah mengalami pada penilaian PKKS tahun sebelumnya dengan kepala sekolah yang lama. Terima kasih. Untuk selanjutnya, untuk persingkat waktu kami persilakan kepada Bapak Dr. Sugianto untuk memberikan arahan dan bimbingan kepada kami tentang kegiatan atau aplikasi kegiatan COVID-19. Dipersilakan Pak. Untuk listrik ada berapa listrik ya? Pak Wahid atau buat laptop yang udah berapa kali baterainya mau habis? Tes. Cek. Nah, itu dulu Pak. Ya. Nyampe nggak Pak? Sudah membuat jadwal. Nyampe nggak ya? Mereka sudah membuat jadwal dan sekarang jadwal sampai bulan November itu jadi sudah tanggal 28. Nah, setelah itu sesi kedua baru Kalijati, Soreang, Cikampek. Itu akan ada jadwal untuk PKKS dari yayasan. Iya, kalau itu dari yayasan untuk persiapan implementasi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada Pak Ajis selaku Kepala SMA dan juga Subang yang memberikan kesempatan kepada saya dengan Pak Haji Ahyan. Jadi memang beliau ini adalah guru saya juga waktu di SMA, tetapi memberikan banyak ruang buat saya. Alhamdulillah di SMA. Tapi ketemu lagi pas saya sudah sebagai guru di SMK di Situ Jamblang. Kita 22 tahun ya, baru ketemu kembali. Dan akhirnya kemarin kami juga terus share dengan beliau. Alhamdulillah Bapak dan Ibu, hari ini saya bisa dipertemukan dan bersilaturahim dengan Bapak dan Ibu semua. Lebih kepada yang pertama adalah berbagi ilmu, berbagi informasi, diskusi saja santai. Karena saya pikir kondisi pembelajaran saat ini menjadi tantangan tersendiri bagi kita di lapangan. Karena saya juga mengalami betul Bapak Ibu, sekaligus bukan sebagai guru, saya sebagai wakil kepala sekolah bidang manajemen mutu di SMK Jamblang. Jadi saya juga bagaimana bisa mengendalikan teman-teman guru di SMK bisa belajar secara maksimal walaupun dalam kondisi daring. Memang agak berbeda sedikit dengan SMA ya. Kalau SMK itu kan memang berorientasi kepada kerja ya, langsung praktek skill. Tetapi juga tidak jauh berbeda juga dengan SMA karena metode pembelajaran dimanapun baik SMA, SMK, SD, SMP dan seterusnya memiliki approach ya, pendekatan yang berbeda-beda. Tetapi tentu target utamanya adalah bagaimana kompetensi ini bisa nyampe kepada peserta didik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, saya kira begini, bahwa pembelajaran itu kan dasarnya dasarnya kita belajar ya, sebagai guru, dan di dalam sekolah itu ada unsur guru, sarana prasarana sekolah, kemudian siswa. Itu baru dinamakan sekolah kan. Ada guru, ada siswa, ada sarana, kemudian ada kurikulum dan seterusnya. Makanya di pendidikan kita di Indonesia itu punya 8 standar nasional pendidikan. Itu sebagai acuan kita sehingga kita betul-betul meluruskan siswa-siswa yang
standar secara nasional. Nah, di situ kemudian Bapak dan Ibu bahwa pendidikan kita saat ini dihadapkan dengan fenomena pandemi, tetapi sebenarnya fenomena ini sudah bisa kita lakukan pendekatannya dari guru, karena pembelajaran kita biasanya secara langsung atau offline lah istilahnya, secara live kita bertemu siswa di kelas, ya, bertemu siswa di kelas, kemudian siswa bisa melihat langsung secara live di kelas ketika kita belajar. Nah, ini sering kita lakukan, maksudnya selama ini kita lakukan. Tapi kemudian dengan musibah ini kita dikagetkan gitu ya, harus belajar secara online, harus, ini menjadi harus dan harus dilakukan. Dan saya yakin Bapak dan Ibu sudah melakukan itu semua dengan platform yang berbeda-beda. Mungkin sekarang yang lagi trennya adalah PCR, Google Classroom, kemudian juga ada Edmodo, ada psikologi kelas, kemudian ada berbagai aplikasi yang memang sekarang ada. Sebenarnya dengan media WhatsApp group juga sudah bisa, sangat bisa. Tetapi kan ini kaitannya dengan aplikasi-aplikasi lain. Namun Bapak Ibu, sebenarnya konsep pembelajaran ini ya kita sharing saja ya. Kita hanya merubah mindset dalam pembelajaran. Yang sebelumnya kita mengajar secara live langsung di depan kelas, tapi kita sekarang belajar secara virtual. Kita mengajar gitu, tapi virtual gitu. Siswanya virtual gitu. Bapak dan Ibu, tugas keberhasilan peserta didik kita, keberhasilan sekolah kita itu kan dinilai dari lulusan. Jadi lulusan kita berkualitas atau tidak, ya itu kan produk dari sekolah itu sendiri. Jadi kalau kita punya target misalnya SMA yang tiga ini lulusannya adalah masuk perguruan tinggi negeri, ini kan nilai tambah kan gitu. Dan itu harus dilakukan. Kalau misalnya kita contoh SMA yang tiga ini bisa meluluskan siswanya masuk ke perguruan tinggi negeri, berarti kita harus ekstra. Bapak dan Ibu, keberhasilan sekolah itu, ini sebenarnya riset yang saya baca, itu 30-35% itu adalah guru. Faktor utamanya adalah guru. Baru kemudian sarana prasarana, baru kemudian keuangan, dan kemudian manajemen. Jadi makanya guru itu yang utama. Makanya peran guru ini sangat penting sekali dalam pembelajaran pembelajaran. Nah, saat ini kita dihadapkan dengan pembelajaran jarak jauh (PDR). Nah, ini bagaimana Bapak dan Ibu bisa memformulasikan pembelajaran jarak jauh ini benar-benar materi itu nyampe dan mereka siap. Jadi kalau ketika naik dari level kelas 10, naik kelas 11, naik kelas 12 dan seterusnya. Nah, ini penting. Jangan sampai kita kalah dengan ruangguru.com, ya kan? Ruangguru.com udah the box Bapak Ibu. Jadi sampai betul-betul mereka mempersiapkan diri, siswa itu nggak mesti lagi belajar dengan guru kan gitu. Jadi jangan sampai nanti guru itu jadi robot. Ini fenomena yang terjadi kepada diri. Ini salah satu kemarin disertasi saya, makanya Bapak Ibu, saya disoroti jangan sampai ada stigma tentang guru jadi robot. Ini terjadi. Dan adanya ruangguru.com, kemudian beberapa aplikasi yang ada itu, ini fenomena. Tapi di situ kemudian dibantah karena apa? Karena peran guru tetap ada. Sentuhan guru, perilaku guru, sikap guru, kemudian juga pengalaman guru itu tidak bisa didapatkan secara virtual, tapi bisa kita dapatkan secara langsung. Itu konteksnya. Jadi Bapak
Bapak dan Ibu sekali lagi bahwa peran guru ini sangatlah penting sekali, sehingga pembelajaran ini betul-betul sampai kepada peserta didik. Nah, oleh karenanya Bapak dan Ibu semua, saya di sini tadi bahwa sharing di sini bagaimana sih gitu ya, efisiensinya, efektivitasnya ketika pembelajaran daring ini. Selain kita memberikan materi-materi secara daring, secara online, tetapi bagaimana kita merencanakan, kemudian mengelola, sampai kemudian mengevaluasi. Kan tugas guru gitu, merencanakan, kemudian mengelola pembelajaran, sampai kemudian mengevaluasi hasil belajar. Nah, dari situ semua dan kita harus implementasikan, karena dalam kondisinya seperti ini kita harus berikan kepada siswa. Nah, kalau misal tujuan sekolah kita adalah meluluskan siswa yang siap masuk perguruan tinggi negeri, berarti fokuskan ke sana, materi-materinya pun difokuskan ke sana. Karena sekarang Bapak dan Ibu udah sistemnya tematik kan, kemarin mulai seperti itu. Jadi tematik, tema-tema yang memang berorientasi kepada lulusan kita mau kemana, termasuk SMA. Jadi mungkin ada beberapa mapel yang bukan di berkecil ruang, tetapi materi-materinya lebih masuk ke tematik. Jadi gabungan misalnya dari beberapa mapel. Nah, Bapak dan Ibu, saya kira ini juga ya PJJ BDR bedanya apa sih? Kalau belajar dari rumah dan belajar jarak jauh. Jadi interaksinya ya sebelumnya kita live langsung kita menggunakan virtual. Itu contohnya ya, nanti yang sudah berjalan. Nah ini kalau aplikasi daring sendiri virtualnya kita ada. Jadi kalau kita pembelajaran itu kombinasi, ada teks, buku, ada juga kita menggunakan live streaming, itu ada Webex, ada Zoom, ada Google Meet ya, kemudian juga ada produk-produk yang lain, aplikasi-aplikasi yang banyak sekali untuk Google untuk Zoom, itu Jitme kalau misalnya Jitme dan seterusnya itu banyak. Nah itu salah satu. Tapi kan kalau kita mah di sini mungkin siswa-siswanya kalau masih bisa dikumpulkan bertahap atau misalnya kita temukan itu bisa dengan cara apapun kita bisa lakukan. Tapi dengan Google Meet misalnya atau Zoom itu sudah betul-betul kita live kepada siswa langsung. Kemudian aplikasinya di situ ada Moodle, Google Classroom, dan seterusnya. Ini kan aplikasi membantu supaya konten-kontennya terkait dengan bahan ajar seperti PowerPoint, PDF, kemudian video, gambar kita bisa upload di situ. Dan itu kita evaluasi, termasuk juga soal-soal tugas atau soal-soal yang bisa kita berikan kepada siswa, itu bisa langsung kita analisis gitu ya, sejauh mana daya serap siswa ketika melalui proses pembelajaran online. Walaupun Bapak dan Ibu, kita tidak menutup kemungkinan ketika mengevaluasi siswa menggunakan metode daring ini, apakah benar dia itu mengerjakan secara mandiri, itu pertanyaannya. Atau yang kedua, apakah benar ini hasil karya sendiri dia mengerjakan atau tidak searching ke Google. Kalau materi-materi yang sifatnya normatif ya, mungkin masih bisa mereka googling. Tapi yang ilmu pasti gitu ya, udah bisa matematika kan kasus belum tentu kita dapatkan di yang lain karena kita bikin soal sendiri. Itu mengevaluasi. Saya kira banyak hal dan ini menjadi strategi guru dalam memberikan materi pembelajaran secara daring. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada, atau Bapak dan Ibu sudah punya RPP BDR-nya belum? Sudah punya ya. Jadi bagaimana pertemuan-pertemuannya itu seperti apa? Tapi ini saya ada sedikit gambaran di BDR itu kan, nah skemanya misalnya dari mulai kegiatan intinya klasikal, ya,
Jadi dari mulai apa istilahnya kegiatan awal, cek kehadiran di WA group, kemudian memberikan persepsi pada WA group atau Google Classroom dan seterusnya. Yang kita memastikan siswa untuk masuk ke kelas online aja kita kadang-kadang perlu waktu ya. Perlu waktu. Yang biasa kalau di sekolah lebih mudah dikondisikan, kalau di rumah sulit. Faktornya banyak. Pertama kuotanya, kedua juga orang tuanya mau bisa mengingatkan atau tidak. Tiganya siswanya juga sendiri. Nah ini perlu ada approach ya, pendekatan tersendiri bagaimana kepada siswa itu terus dibimbing gitu ya. Nanti mungkin Pak Ajis punya strategi khusus bagaimana mengkondisikan siswa supaya memang siswa ini benar-benar belajar gitu. Jangan sampai di rumah asik dengan dunianya, main handphone, main game, tapi tidak belajar. Ya, walaupun memang sangat berat, kecuali saya kadang senantiasa di sekolah itu dari 100% siswa, katakan 60% sampai 70% dia bisa belajar online luar biasa. Gitu. Dari 70% kemudian yang betul-betul dia belajar serius 30% aja, itu sudah sangat luar biasa prestasi. Sehingga nanti ketika 30% itu bisa menjadi pilot project ketika dia masuk perguruan tinggi negeri misalnya. Dari sejumlah 100%, 30%-nya bisa masuk perguruan tinggi negeri, itu nilai plus, nilai tambah. Ada jaminan bagi siswa kita lulus masuk perguruan tinggi negeri. Ini yang perlu didorong di SMA. Ini kemudian Bapak dan Ibu, saya juga ingin berbagi terkait dengan revolusi industri. Ini kaitannya dengan kita di masa depan dan juga saat ini. Sekarang ini kan kita masih ramai di revolusi industri 4.0 ya. Bagaimana virtuality, jadi pembelajaran virtual ini sudah menjadi fenomena yang sangat masif. Dan mau nggak mau kita ada di dalamnya dan harus masuk ke sana. Sebenarnya pembelajaran online itu sangat membantu kepada kita, tetapi kekurangannya kita tidak bisa bertemu langsung. Makanya lebih bagus ada kombinasi di sini. Bapak dan Ibu, karena revolusi industri 4.0 arahnya kepada virtuality, ini kaitannya dengan masalah data, ya, big data. Jadi mulai dari sekarang Bapak dan Ibu sudah terbiasa mengupload ya materi-materi bahan ajarnya, bank soalnya diupload secara cloud. Ya, cloud ya Bapak Ibu ya. Saya yakin sudah paham. Ada OneDrive, ada Google Drive ya. Itu cloud. Jadi membiasakan begitu. Memang kapasitasnya free-nya kan kalau Google Drive 15 GB ya. Untuk upload berapa video dia habis gitu kan. Tapi kalau mau berbayar yang 100 MB itu 100 GB itu kisaran 200.000 per tahun. Tapi kalaupun kita mau main yang lain ada Dropbox, ada share ya, kemudian ada OneDrive dan seterusnya. Itu media-media cloud dan itu harus kita miliki. Kalau bisa di beberapa penyedia itu kita punya. Sejenis flash disk loh, ya, bayangkan sejenis flash disk. Kalau dulu kita biasa flash disk dan kalau salah terus sekarang nggak usah. Bapak dan Ibu nggak mesti pakai flash disk, cukup pakai cloud. Kita nyimpan dokumen apapun di situ. Jadi ketika kita butuh tinggal download, tinggal butuh atau live juga bisa. Jadi sekarang sudah areanya ini mau mendekati industri 5.0, big data. Semua dokumen pembelajaran, bahan ajar ini kita masukkan ke sana. Ke depan ini sangat membantu kita. Ya, termasuk juga dari sisi tadi kita mulai absen. Absennya kita sudah absen digital kan, sudah mengenal absen digital, tanda tangan digitalnya juga pakai Google Form.
Itu siswa tanda tangan digitalnya juga ada. Sudah pernah menggunakan Google Form, absensi sudah ya, pasti sudah sering. Absensi digitalnya, kemudian upload tugasnya juga bisa di Google Form kan, tugasnya diupload. Jadi media Google itu banyak sekali Bapak dan Ibu bisa kita gunakan. Ada Google Classroom. Saya pikir ini udah sangat inilah Bapak dan Ibu guru mah. Apalagi yang masih muda-muda, ketinggalan ya Pak Jaya ya. Muda-muda mah sudah nggak aneh lagi ke dunia digital kan gitu. Karena Google juga punya fasilitas-fasilitas lain Bapak Ibu. Aplikasinya itu banyak. Ada Word bersama Excel, bersama PowerPoint, bersama itu saja. Di sini ada. Ada Google Doc, Google Sheet, Slide, Form, Form termasuk. Saya pikir ini bisa dipelajari lah, mudah. Gitu. Cuman Bapak dan Ibu nanti kayak absensi, kemudian mengirim tugas, terus dibuat simpel kita bikin linknya. Linknya itu bisa menggunakan gigi.gg atau bit.ly supaya lebih mudah dipahami oleh siswa. Itu kemudian tadi karena ini kita masuk ke big data, nggak mungkin kan kalau misalnya data-data tugas siswa itu, ya tugas siswa itu istilahnya di dalam satu email kita sendiri, email pribadi, ya. Sementara email pribadi kita simpan juga foto-foto kita, video-video kita gitu kan, nggak mungkin. Makanya kita strateginya harus banyak email. Makanya saya sendiri mungkin sampai berapa banyak supaya punya akun drive-nya banyak. Nah ini juga penting, kecuali kita mau sewa, ya sewa langsung datanya. Termasuk tugas-tugas siswa. Jadi Bapak dan Ibu ngeceknya langsung di cloud, ya. Kemudian Bapak dan Ibu, ya ini kaitannya dengan era disruptif, ya di kondisi sekarang. Jadi sudah digitalisasi semuanya. Berikutnya adalah Bapak dan Ibu. Nah ini sebagai gambaran, ini searching saja. Ini dari mulai adanya Google, kemudian YouTube, Wikipedia, handphone, laptop, semuanya ini terkait. Nah bagaimana media yang ada itu disimulasikan oleh guru. Nah ini kepiawaian guru atau jam terbang guru mengajar secara online. Ini sangat penting sekali. Kenapa? Karena guru ini kan tidak hanya dia memberikan materi, tetapi juga sebagai fasilitator, ya. Fasilitator antara ilmu pengetahuan dengan siswa. Bagaimana ilmu pengetahuan ini betul-betul nyampe ke peserta didik. Nah, oleh karenanya memang tugas mulia guru itu luar biasa Bapak dan Ibu. Yang pendekatan inilah yang kemudian mendorong kita sebagai seorang guru agar bisa mendistribusikan, mentransformasikan ilmunya itu kepada siswa secara benar dan secara maksimal. Makanya di sini ada banyak sekali, ada tes, library, kemudian e-teacher bahkan sekarang udah ada ruang guru termasuk e-teacher itu, guru elektronik, ya kita mesin elektronik dia sebagai guru. Karena anak-anak saya juga sama, lebih mudah belajar dia melihat video guru yang mengajar. Nah mungkin ibu bapak juga bisa langsung kita rekam gitu kan pembelajarannya. Kita belajar dari papan tulis, kemudian kita rekam. Dan itu kalau misalnya 1 tahun depan bapak dan ibu nggak usah lagi kan video itu aja diupload gitu kan. Mungkin dengan tugas yang berbeda, dengan soal yang berbeda saja gitu. Ya itu kan. Kalau ke depan kalau kita buat seperti itu lebih istilahnya lebih maksimal. Makanya dari sekarang media handphone bapak dan ibu sekarang sudah bisa kan dengan hasil yang bagus merekam sendiri kemudian diupload ke linknya
Nah ini mau nggak mau kita harus masuk ke sana Bapak dan Ibu. Nah saya nggak tahu nanti, saya pengen juga sharing dari Bapak dan Ibu sebenarnya masalahnya apa sih yang dialami gitu ya ketika belajar menggunakan daring. Pasti banyak masalahnya ya. Cuman masalah ini bagaimana kita seorang guru pandai-pandai, harus lebih pandai daripada siswa gitu, untuk mendistribusikan pembelajarannya supaya tersampaikan kepada siswa. Jadi ini konsepnya, online learning ini pembelajaran online. Intinya bagaimana kita belajar melalui media internet. Satu sisi memang dari sisi ini kan infrastruktur internet itu kan pertama perangkat ya. Perangkatnya seperti smartphone, laptop, PC. Ya itu kan perangkat yang harus ada. Kedua, jaringan, baik jaringan internet ya. Kemudian dengan jaringan kuotanya ada tidak gitu. Dan yang ketiga sumber yang lain, materi. Dan keempat di guru pembelajaran. Ini pembelajaran online ini harus itu berapa yang harus dilengkapi, diadakan. Prinsipnya apa sih pembelajaran online itu? Yang pertama adalah match to the curriculum. Jadi betul-betul match antara kurikulum pembelajaran yang harus nyampe kepada siswa itu harus matching. Makanya mungkin pakar kurikulum bisa menugaskan guru-gurunya dan guru-gurunya juga kurikulum kan punya keinginan pokoknya tahun ini siswa kita lulus kemudian masuk perguruan tinggi negeri sejumlah 40% kan misalnya Bu ya, menetapkan begitu misalnya target. Nah itu bagaimana strateginya? Karena kan mau nggak mau kita kalau di swasta strateginya gitu ya Bu. Lulusan kita kemana Bu rata-rata? UPI ya, kemudian ITB, UGM, itu kan strategi kita kan ingin masuk ke sana. Nah itu fokuskan aja begitu. Kalau swasta lebih diberikan keleluasaan pengembangan kurikulum dibandingkan negeri. Yang paling penting Ibu di bagian kurikulum bisa mendelegasikan ke guru-guru mapelnya itu supaya betul-betul ekstra ya, sehingga siswa itu masuk gitu. Karena ini menjadi nilai penting ya Bapak dan Ibu, keberlangsungan pendidikan di sini, apalagi ya tantangannya di swasta ya tadi lulusannya. Kalau misalnya 100% lulusan SMA Yadika yang masuk perguruan tinggi negeri pasti itu, pasti itu berduyun-duyun orang masuk ke sini. Saya yakin. Dengan biaya yang sederhana, biaya yang lebih murah. Kenapa Bapak Ibu? Dengan adanya media pembelajaran online ini sebenarnya biayanya lebih mahal sebenarnya. Kenapa tidak terlalu mahal? Pertama, ya dari sisi apa istilahnya? Mereka tidak mesti transportasi sekolah, kan itu berkurang biasanya mungkin keluar rupiah tidak bertransportasi tidak bisa mau kuota. Kemudian yang kedua dari sisi bahan pembelajaran, dulu kan harus beli buku ini beli buku itu, sekarang sudah ada bentuk buku-buku digital. Nah itu, saya yakin banyak efisiensi yang bisa dilakukan. Yang terpenting tadi peran gurunya ini gitu. Dari sisi kesejahteraannya yang dulu mah kita melengkapi kelasnya supaya enak ber-AC gitu. Tapi sekarang kita nggak berpikir ber-AC, bahkan mungkin pembiayaan listrik lebih berkurang ya gitu dibandingkan yang dulu. Kalau misalnya ada di kelas, harus ada yang fokus dan seterusnya. Dari sisi itunya perlu diinginkan. Tapi ini Bapak dan Ibu tadi tentang MES itu kurikulum yang pertama. Kemudian yang kedua inclusion ya. Kemudian learner engagement, kemudian inovatif approach ini betul-betul kita memberikan inovasi, pendekatan inovasi kepada siswa. Apalagi kondisi pandemi seperti ini, kita harus punya inovasi yang luar biasa. Makanya mungkin Pak Bu Wakil Kurikulum punya greget ya ke guru supaya bagaimana guru itu harus benar-benar inovatif gitu.
mengajar ke siswa supaya siswa itu hasilnya maksimal kan begitu. Keinginannya pasti begitu karena kalau begini terus kan pasti anak-anak belajarnya bagaimana meski dari ujian tidak bisa. Jadi inovatifnya harus muncul. Nah, salah satunya pembelajaran online ini adalah inovasi. Cuman ini kan harus betul-betul diformulasikan oleh guru dan masing-masing guru harus menguasai. Mau tidak mau dia harus menguasai metode ini. Kemudian efektif atau tidak? Efektif learning, pembelajaran efektif. Yang biasanya kita satu pelajaran kemapel 1 jam pelajaran itu 45 menit, kalau daring seperti apa? Karena kalau misalnya siswa dari pagi sampai jam 2 akan di depan laptop atau di depan handphone saja, itu fokusannya bagaimana? Itu juga perlu ada efektivitas, bagaimana caranya? Kemudian formatif dan sumatifnya, pengelolaan konsistensi dan transparansi juga penting. Kemudian easy of use, ya. Penggunaannya lebih mudah, lebih efisien, lebih mudah digunakan oleh siswa. Kemudian costnya dari sisi pembiayaan. Jadi nanti pembiayaannya hanya fokus sekolah memberikan kuotanya ke guru gitu kan. Kemudian supaya konsentrasi ngajar dari pagi sampai jam terakhir itu guru fokus, berarti siapkan kopinya misalnya gitu kan. Jadi pakai top aja ngajarin. Dipantau siswanya. Kira-kira seperti apa? Kalau misal butuh live streaming, siswa suruh live streaming. Ini kira-kira seperti apa? Itu kemudian ya, kerangka kita di dalam pembelajaran online ini yang pertama tadi itu tentang infrastruktur ini yang perlu diperhatikan dari sisi perangkat, kemudian dari sisi jaringan, spesifikasi perangkat baik dari hardware dan softwarenya, jaringannya, infrastruktur itu betul-betul perhatikan. Saya nggak tahu di Subang itu, saya pikir udah kota lah, kalau Subang ada ke Jakarta gitu, dekat Bekasi. Cirebon saja sudah jaringan internet mah sudah di mana-mana, dan tidak ada kendala. Kemudian dari sisi perangkat hardware seperti smartphone sekarang kan sudah relatif murah-murah ya. Yang dulu masih di atas, sekarang udah di atas 1 juta lah, nggak masih di atas, ya ada 1 juta sudah cukup, memori seterusnya sudah cukup memadai. Bandingkan kalau mereka transportasi tiap pagi, tiap hari gitu kan, bensin ataupun kendaraan umum itu kan cukup. Dengan kuota, akhirnya ke kuota. Terus dari unsur standar teknikalnya tentang penyusunan desain pembelajarannya Bapak Ibu. Kita harus punya desainnya. Ini kan turunannya pasti dari kurikulum. Kurikulum misalnya pembelajaran belajar jadwalnya hari ini, implementasi di kelas online seperti apa. Kemudian juga evaluasi dari masing-masing guru. Apakah kehadiran siswanya, kemudian dari tingkat konsentrasi dan kefokusan guru dalam mengajar, bagaimana dari sejumlah siswa itu semuanya betul-betul bahasa Sunda nama kegerong, gitu, kena semua gitu. Terus dari sisi konten, fit to the curriculum and design dan content design. Jadi kurikulum dengan isi desain pembelajaran itu harus betul-betul nyambung. Ini penting karena konten pembelajarannya harus nyampe kepada siswa sehingga harus betul-betul siswa itu mampu dan memahami. Kemudian dari sisi pedagogik, metode dan praktisnya, dari mulai perencanaan, pembelajaran, asesmen, ya, teaching, pengajaran ini juga harus ada. Terus dari manajemennya, gurunya mengajar, kemudian perencanaan manajemennya, dukungan dari institusi lembaga seperti apa. Karena guru kan harus semangat ya, kalau mengajar itu pertama kondisinya tenang, internetnya ada, perangkatnya ada, kemudian juga buat kopinya juga ada kan gitu ya.
buat transportnya juga ada kan gitu. Itu kan pasti dukungan dari manajemen, dari institusi, karena itu salah satu support. Tetapi kan ini juga harus imbang antara guru dengan sekolah. Sekolah punya target yang besar, tapi guru juga punya keinginan yang besar kan gitu. So, harus matching, sama-sama matching. Ya kan, kalau insya Allah Jadika sangat memikirkan ya untuk kepada ibu guru, sehingga kontribusinya, kalau kontribusi dari Bapak Ibu guru maksimal, insya Allah Jadika juga bisa kontribusi yang sangat luar biasa. Itu kerangka pikir ini memang penting karena saling terkait, baik infrastruktur, konten pembelajaran, kemudian juga penguasaan materi. Mungkin bagian kurikulum terus mengevaluasi pembelajaran online-nya gimana gitu. Tapi kalau perlu ada satu guru yang punya bagus, dia sharing gitu, antar guru ini salah begini. Jadi testimoninya ada satu guru yang bagus nih ngajarnya secara online, bisa berbagi antara teman. Dan guru yang belum memahami jangan malu bertanya ya Bapak dan Ibu. Biasanya kan gengsi antar guru, pintar guru ini mah, saya mau gengsi, kalau saya juga bisa sendiri gitu kan. Konteksnya kita sama-sama belajar dan mengajarkan ke siswa. Tugas mulia kita sebagai seorang guru itu perlu dijunjung tinggi ya Bapak dan Ibu. Tidak hanya orientasi lain-lain ya, tapi itu hanya bonus, tetapi yang lebih tinggi adalah kita dimuliakan sebagai seorang guru. Bahagia sekali setiap hari Bapak dan Ibu ketemu murid dan di sana ada banyak doa kan gitu. Oh, anak-anak hari ini gambarnya gimana? Doakan ibu ya, doakan bapak ya, hari ini bapak sehat, pada kayak seperti ini doakan ya, amin semua kan itu kan berkahnya di situ. Iya. Walaupun ya memang sisi lain ya bonus secara kemanusiaannya ya harus ada tetap. Tapi insya Allah tugas mulia ini akan bermakna. Berikutnya dan kepada Ibu, dalam perspektif pembelajaran online itu ini adalah learning management system. Jadi bagaimana sistem pembelajarannya itu harus termanage dengan baik. Dari mulai, pokoknya kalau di dalam sistem belajar itu yang paling penting ini ada input, ada proses, ada output. Nah, di dalam inputnya itu kan tentu kontennya, materinya apa, bahannya apa yang akan diberikan, baik dokumen digital, buku digital, presentasi, atau video, sumber-sumber pembelajaran. Yang kedua, siswanya itu kemampuannya seperti apa dari sisi itu kan penting. Baru kemudian masuk ke proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu kita rencanakan dari mulai pertemuan awal sampai pertemuan akhir. Di dalam satu pertemuan kita ingin menyampaikan materi ini, tapi bagaimana metodenya. Kemudian sampai pertemuan terakhir, sehingga kita menghasilkan ketika mereka sudah selesai mendapatkan materi ini, apa outputnya. Ini LMS, jadi learning management systemnya harus betul-betul dikuasai oleh seorang guru. Pembelajaran berbasis sistem online. Terus dianalisis pembelajarannya. Di dalam satu pertemuan dianalisis kira-kira kurangnya di mana ya. Ketika pembelajaran seperti ini, anak-anak berapa persen yang masuk, berapa persen materi ini yang terserap kepada siswa. Ini perspektif tentang pembelajaran online kita lakukan. Kemudian adalah kalau ciri pembelajaran, saya pikir ini ya jelas. Kalau pembelajaran online bertumpu pada kemandirian peserta didik dalam belajar. Nah ini bertumpu pada kemandirian peserta didik. Nah ini caranya bagaimana Bapak dan Ibu guru memotivasi siswa supaya mandiri. Ini kerja keras Bapak dan Ibu, supaya benar-benar mandiri ini seperti apa. Dari mulai bangun pagi, masuk kelas online, kemudian menjaga konsentrasi mereka siswa dari mulai masuk online sampai keluar gitu, sampai selesai, sampai dia mengerjakan tugas.
Ini kerja keras Bapak dan Ibu, karena siswanya tidak ada di depan kita gitu. Ini makanya metode pendekatannya mungkin Bapak dan Ibu, apakah memang sekali-kali tetap ada supervisi ya, Bu, supervisi guru ke pendataan siswa dan seterusnya, atau apalagi gitu pendekatannya yang memang harus dilakukan. Karena ini yang sangat penting di sini adalah kemandirian seperti itu dalam belajar. Kemudian yang kedua adalah penggunaan media. Saya pikir untuk penggunaan media saat ini siswa memang nggak aneh menggunakan smartphone ya Bapak Ibu ya. Main game aja pada pinter-pinter gitu. Atau masih ada yang masih gaptek menggunakan handphone. Saya pikir anak SMA udah nggak bingung lagi ya. Beda zaman kita dulu ya, karena belum ada alat itu jadi masih bingung. Tapi sekarang sudah anak-anak SMA, anak SD juga udah pada mahir kan untuk menggunakan perangkat. Yang ketiga adalah pemanfaatan berbagai fungsi media elektronik sehingga disebut sebagai multimedia. Jadi banyak media yang digunakan. Ada kita bisa rekam ya. Pagi-pagi sudah rekam. Mungkin bahasa-bahasa motivasi ya Bapak dan Ibu. Pagi-pagi itu kita rekam aja bahasa motivasi, kemudian kirim di WA group supaya membaca. Ya kan kayak gitu kan? Bahasa motivasi gitu. Rekam aja. Syukur-syukur diiringi musik kan, musik semangat, misalnya musiknya apa semangatnya yang lagi rame. Misalnya lagu lagi rame sekarang apa sih yang sering di TikTok tuh yang rame. Ya kan begitu. Ya buatlah variasi-variasi mereka sehingga mendengarnya itu jadi termotivasi untuk mau belajar. Gitu. Rekaman, audio misalnya atau ada videonya langsung. Atau ada mungkin trik-trik berikutnya lah sehingga mereka betul-betul bisa mau belajar. Terus yang keempat adalah penggunaan hardware-nya, software-nya dan internet. Saya pikir kalau hardware baik laptop, smartphone, itu juga software yang digunakan apa? Kalau software-nya kalau menggunakan laptop jelas browser ya, kemudian ada mungkin kalau pakai Word, Excel, biasa PowerPoint gitu kan. Ditambah lagi dengan misalnya aplikasi seperti Zoom atau Google Meet dan seterusnya. Software-softwarenya yang mendukung. Ditambah lagi LMS-nya. LMS-nya seperti tadi ada Google Classroom, ada Edmodo, ada Schoology Class dan seterusnya. Banyak sekali itu LMS yang bisa kita gunakan learning management systemnya. Sampai kepada tingkat analisis pengajian soal. Kemudian yang berikutnya adalah jaringan internet. Itu ciri-cirinya. Kemudian apa sih kunci sukses pembelajaran online ini pada Ibu? Jadi kunci sukses dalam suatu pembelajaran online yang pertama adalah teknologinya apa yang digunakan. Bukan teknologinya apa, tetapi bagaimana teknologi itu digunakan dan informasi apa yang dikomunikasikan menggunakan teknologi tersebut. Itu kuncinya. Jadi bukan tentang teknologi apa yang digunakan. Banyak sekarang pakai apa sih teknologi? Bukan. Jadi mau pakai teknologi apa sebenarnya bisa. Yang paling penting itu adalah bagaimana teknologi itu digunakan. Contoh WhatsApp saja itu sudah cukup Bapak Ibu. Itu termasuk ada video, ada rekaman. Bahkan kalau mau absen pun bisa langsung kan. Kelihatan kan siswa absen atau tidak. Nah, karena namanya kan ada. Sok tulis siswa ada begini, semua checklist semua kan gitu. Berarti tidak absen. Backup juga sudah cukup. Itu jadi nggak mesti teknologinya apa, bukan, tetapi bagaimana menggunakan teknologi itu sehingga informasi pembelajaran itu yang dikomunikasikan itu tersampaikan. Ini kuncinya. Ya, jadi kita jangan sampai berdebat enakan pakai CR, enakan pakai WhatsApp, enakan pakai Edmodo, masing-masing punya selera ya Bapak dan Ibu. Tapi biasanya kurikulum punya target supaya bisa dievaluasi oleh sekolah manajemen semuanya pakai GCR, Google Classroom, supaya kurikulum bisa memantau guru yang ngajar dan tidak kan gitu. Ya. Tapi kalau misalnya Bapak dan Ibu punya tanggung jawab, saya cukup menggunakan Agro. Enggak apa-apa, tinggal itu Bapak bertanggung jawab kepada kurikulum. Ini kita pakai Agro, ini buktinya ada seperti ini. Mungkin kurikulum juga bisa memaklumi. Yang penting ada dasarnya dan ada buktinya, kan begitu. Ya Bu ya. Saya pikir itu, karena banyak sekali media yang bisa kita lakukan, bisa berikan. Oke,
Oke, kalau Bahar Ajar online banyak sekali, baik digital print ya, ada aplikasi-aplikasi yang bisa kita dokumen-dokumen e-book, video. Sekarang video YouTube murah, gratis, nggak mesti kita rekam sendiri. Kalau misalnya kita nggak mesti sempat rekam diri kita sendiri aja, kita cukup rekaman orang lain. Tapi kita pelajari dulu kan materinya supaya jadikan referensi untuk siswa. Itu YouTube. Kemudian juga bisa dari email dan seterusnya atau dari WA yang lain. Gitu. Itu kan bahan-bahan pembelajaran yang bisa sampaikan ke siswa. Bahan ajarnya banyak sekali, baik berbasis multimedia, kemudian one way atau interaktif. Interaktifnya mau seperti apa, kalau berbasis teks, chat, atau berbasis video, atau live broadcast. Instagram juga bisa Bapak dari untuk belajar kan, ada Instagram dulu, atau Facebook juga bisa. Sebenarnya banyak sekali yang bisa kita lakukan. Yang penting adalah pengendalian tadi dalam belajar secara online. Ini peningkatannya luar biasa dari data ini Bapak dan Ibu. Ternyata trennya secara praktis dalam kuliah online itu siswa itu ada 58 miliar. Ya, ini 300 plus. Penduduk kita aja cuma 11 miliar di dunia ini. 48 M ini aksesnya. Kemudian ini proporsi pembelajaran online. Kalau deskripsinya Bapak Ibu mungkin sendiri share saja. Kalau tatap muka tradisional itu sepenuhnya tatap muka, bahan ajarnya semuanya tatap muka, ini 0%. Ada yang web dengan akses internet, pembelajaran berkaitan dengan akses internet yang dilakukan untuk memfasilitasi kalau tatap muka atau menggunakan LMS atau situs untuk bahan ajar dan tugas. Ini tipenya di web berbasis web. Dan kemudian ada blended atau hybrid. Ada proporsi pengantaran modul yang online disintegrasi dengan diskusi online dan ada pengurangan proporsi terbuka online. Ada full online. Nah sekarang kita sudah bisa dari kondisi full online. Nah ini kalau kita di kelas mah, kalau kita ada kelas biasa ya kita mungkin bisa menggunakan ini blended atau hybrid. Ini termasuk kemarin yang saya riset juga ya, salah satunya di sini. Karena pembelajaran itu ini kalau kita dalam kondisi online full ya, itu ada pembelajaran istilahnya kombinasi antara online dengan live langsung. Di blended atau di hybrid. Sementara ini kan gini. Contohnya kita kalau kondisi begini, kita belajar di kelas, pasti siswa punya handphone kan, di kelas kan punya handphone kan, dan handphone itu kalau kita ngajar, anak-anak itu asik dengan handphone ya, ada yang gitu, ada chat, ya kan, WA-an, kemudian apalah gitu, Instagram dan seterusnya. Kita lagi ngajar anak-anak lagi handphone, gitu, sibuk gitu kan, chat atau apa. Sementara guru asik mengajar. Sering di tempat begitu nggak? Waktu di kelas. Ya. Iya. Padahal bisa aja ya kita anak handphonenya kumpulkan di depan, nggak boleh belajar dengan handphone kan gitu. Bisa saja begitu. Tapi kan ternyata anak-anak sekarang tuh nggak menarik lah, apalagi ngajarnya begitu aja materinya nggak ngerti juga. Itulah gitu. Tapi kita bisa kombinasikan Bapak Ibu. Handphonenya tuh nggak usah disita deh, udah biarin kamu pakai, tapi kamu belajar. Gimana caranya? Gimana modul pembelajaran ini? Bahan-bahan materinya di situ. Silakan buka anak linknya, gitu kan. Belum terbuka, silakan pelajari ini. Misalnya modul pelatihan, kayak modul bahan aja tentang mata pelajaran apa. Gitu. Buka materinya, sok linknya dibuka, baca. Kita langsung dulu. Dari anak semua materinya tentang ini, kalau paham materinya silakan buka modul ini. Guru kemudian merangsang siswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kita dari yang dia baca. Nah, itu peran guru lagi. Nah ini
handphone supaya itu dipakai untuk belajar gitu. Jangan sampai tidak. Ya, itu salah satunya. Karena handphone itu kan sering ganggu di kelas kalau kita tidak dimaksimalkan. Nah, ini dengan cara strategi itu supaya guru juga bisa ngajar, terevaluasi, dibantu dengan aplikasi lain, misalnya ada Edmodo, Google Class dan seterusnya. Mereka juga bisa dapat di situ. Kelebihannya kan materi mereka bisa didapatkan secara online. Dia langsung melihat bahannya, videonya, bukunya. Itu skemanya. Berikutnya Bapak dan Ibu, ini ada dokumen-dokumennya, bahan bukunya kan sudah lebih interaktif. Ada digital material seperti PDF itu kan bisa kita warnain, bisa kita tebalin, sebagainya. Seperti inilah tulisan-tulisannya kan kalau misalnya pembelajaran bisa langsung. Kemudian yang berbasis praktek, contoh kalau di SMA apa ya basis prakteknya, misalnya fisika, mengenal tentang elektroda kan biasanya anak-anak bawa elektroda masing-masing gitu kan contohnya. Tapi kalau di sini kita ada YouTube, buka, kemudian kalau mau tes, ya emang kalau virtual itu kan berbeda kalau dengan secara langsung ya, kita langsung pegang ukurannya berapa, kemudian diukur secara live langsung dengan alat. Tapi kalau di virtual kan mereka hanya melihat secara virtual videonya. Tapi setidaknya kan bisa membantu. Gimana sih bentuknya dioda, gimana sih bentuknya ya komponen-komponen transistor, kapasitor gitu kan, IC. Kalau nunjukin kecil lah, kalau kayak gambar langsung ada kelihatan tadi itu. Salah satunya itu untuk hal yang praktis. Oke, ini mungkin pembelajaran secara online itu gambarannya seperti ini. Ada online, offline. Kalau online itu belajar mandiri. Kemudian ada banyak tutorial yang kita berikan kepada siswa. Praktek dan praktikumnya, ya ini tadi. Kita harus sistem virtual. Praktikumnya praktikum virtual harus disiapkan kalau begini. Ya. Bapak dan Ibu, virtual itu seperti apa? Ya nggak apa-apa mereka menyediakan alatnya. Kalau misalnya ada labnya, mungkin labnya di live streaming misalnya gitu ya. Atau alat-alat sederhana yang bisa digunakan untuk mereka di rumah gitu kan, live streaming membuat mempraktekkan sesuatu kan bisa saja dilakukan. Direkam oleh mereka, kemudian videonya diterima oleh kita, terus dievaluasi. Ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Ada mobile school plus mobile. Jadi ini juga berbasis mobile virtual. Jadi kelasnya ada kelas virtual ya Bapak dan Ibu. Tidak lagi tidak kelas secara langsung seperti ini, tapi sudah virtual. Adanya itu virtual gitu. Siswa kita makanya perlu ada aplikasinya yang digunakan. Tadi salah satunya BCR atau Edmodo atau WA Group. WA Group juga sudah masuk ke kelas virtual ya. Kelas virtual bisa masuk. Tinggal mengkombinasinya kan saja. Kemudian apa sih penerapannya? Saya pikir ini penting di tim sekolah. Bagaimana komitmen manajemen dan pimpinan lembaga berkomitmen bagaimana menerapkan pembelajaran online. Karena itu penting. Kontrol dan evaluasi itu penting karena ya bagaimana kita bisa menghasilkan lulusan terbaik kalau tidak dievaluasi. Guru mengajar online seperti apa, kan gitu. Tapi kalau misalnya ini kita evaluasi terus-menerus, guru A ngajarnya gimana sih online, medianya seperti apa, absensinya bagaimana, kemudian pendekatan ke siswanya bagaimana, gitu. Apakah betul-betul ada inovasi atau tidak, atau hanya stagnan sampai situ aja, hanya ngajar, ngasih tugas, kumpulin tugas itu seperti apa.
yang namanya pembelajaran online tetap interaktif gitu. Ini kan sebenarnya perubahan mindset saja, yang sebelumnya kita live di depan kelas seperti ini, tetapi virtual. Itu kan perlu dievaluasi. Benar nggak berjalan tidak di virtuality-nya? Kemudian good IT infrastruktur. IT infrastrukturnya harus memadai dari sisi apa? Perangkatnya, jaringannya, softwarenya, kemudian penggunaannya, SDM-nya, gurunya menguasai tidak? Good IT infrastruktur. Kemudian kapabel dan internet akses. Internet aksesnya baik untuk siswa dan gurunya seperti apa? Kapabilitasnya menguasai betul. Kemudian IT literasi, kapabel risetnya dari sisi kemampuan orangnya, SDM-nya, kemampuan dia menguasai IT-nya, kemudian penguasaan kompetensi kebiasaan guru membelajar secara online. Bapak dan Ibu dulu pernah belajar menjadi guru, itu kan kita konvensional ya sifatnya. Tapi sekarang kita dihadapkan mengajar secara online. Nah itu pasti perubahannya 180 derajat. Yang biasanya kita mengajar di kelas dan mendapatkan pelajaran di kelas, sekarang kita belajar secara online. Itu perubahan yang luar biasa. Ya, makanya micro teaching-nya berbeda. Kalau dulu kita tesnya micro teaching kan gitu. Sekarang micro teaching-nya yang dilakukan oleh guru belum mengevaluasi guru. Itu seperti apa? Betul-betul dicek administrasi pembelajarannya, kemudian evaluasi juga keberlangsungan dia belajar secara virtualnya seperti apa. Nah ini Bapak dan Ibu dari sisi ininya gurunya adalah good internet akses, kemudian pembelajarannya yang penting internetnya bagus. Kedua penguasaan IT-nya. Ketiga kebiasaan belajar online harus dibiasakan. Mau nggak mau harus dibiasakan. Karena ini sudah menjadi tuntutan. Walaupun nanti belajar langsung pun tetap ini harus digunakan. Karena media Bapak Ibu. Jadi kayak LKS itu udah nggak ada lagi. Buku-buku cetak itu sudah nggak ada, sudah base-nya dokumen digital. Makanya tadi di cloud itu salah satu cloud computing, Bapak Ibu sudah punya hard disk eksternal, jadi nggak mesti punya flash disk, cukup handphone saja akses atau laptop. Itu kita punya bahan pembelajarannya. Nah, bagaimana penerapannya? Dari mana memulainya? Bagaimana memulainya? Utuh atau bertahap, sumber daya dari sendiri atau berbagai sumber daya, dukungan apa yang dapat diberikan ini juga menjadi penting buat kita. Ya. Jadi penerapan online learning ini kita mulai dari mana? Pertama tadi dari perencanaan dulu, dari kurikulum, mendistribusikan tujuan besar sekolah ini apa. Misalnya 100% lulusan SMA Yadika harus masuk perguruan tinggi negeri. Terima itu kan target besar, sehingga bagaimana guru ini punya juga kepentingan keseriusan memberikan pembelajaran dengan serius walaupun online. Terus bagaimana mulainya? Tentu membuat rencana-rencana pembelajaran yang memang terevaluasi secara maksimal. Gitu. Terus dukungan apa yang diberikan? Baik dari sekolah misalnya untuk ya pas ngajar nih supaya fokus Pak ada kopinya, misalnya ada rokoknya misalnya. Gitu. Tapi apakah hanya itu dukungan internetnya gitu kan, perangkatnya dan seterusnya. Itu kan penting ya supaya bisa saling support dalam pembelajaran kita. Karena belajar online juga tetap membutuhkan support-support yang lain. Nah ini salah satu juga metode pembelajaran online yang belum kita ya salah satunya dari share. Ini bagaimana mengkombinasikan salah satu aplikasi dari mulai question itu salah satu model pembelajaran kan dari mengenal project based learning, ada work based learning, ada mobile learning, ada model yang lain. Kalau sebenarnya salah satu misalnya menggunakan project based learning dari mulai question, plan, schedule, monitor, outcome sampai evaluasi. Ini kan evaluasi dari mulai pertama mengkombinasikan antara project model pembelajaran dengan model aplikasi. Konten-kontennya sudah disediakan, source datanya, dokumen, PDF, video, presentasi dan seterusnya. Nah ini pesan guru, baik guru maupun siswa mengakses aplikasi ini. Di sini misalnya Moodle, ada Google Classroom, atau
apakah aksesnya dia menggunakan PC, laptop atau Android smartphone. Ini salah satu modelnya yang memang bisa kita implementasikan. Dari mulai pertama siswa dipancing pertanyaan-pertanyaan dulu gitu kan, jawabannya apa. Ini juga dalam rangka tadi merangsang siswa untuk mau belajar, kemudian merencanakan pembelajarannya dengan siswa, melakukan langkah-langkah apa saja dalam pembelajaran, kemudian mengevaluasi, memonitoring antara guru, memonitoring siswa, apakah siswa mengerjakan atau tidak, di monitoring, dipantau di aplikasi. Ya, kemudian harus outcome. Bagaimana ini juga kita bisa mengevaluasi kemampuan siswa dalam menyerap materi pembelajaran, kemudian evaluasi secara keseluruhan, dari sisi perencanaan, dari sisi materi, kemudian juga keterserapan siswa dalam belajar. Kepada Ibu, saya pikir 1 jam saya diberikan kesempatan untuk bisa berbicara dengan Bapak Ibu. Intinya pembelajaran kita saat ini berada di dalam paradigma baru, artinya mindset baru dalam belajar. Kunci keberhasilan dari pembelajaran online ini adalah dari Bapak dan Ibu guru semua, plus dukungan dari sekolah, manajemen, sehingga pembelajaran ini bisa maksimal. Karena saya yakin kita sekolah punya target besar, sehingga lembaga pendidikan ini memiliki kualitas yang terbaik gitu kan, dan benar-benar bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Saya pikir begitu. Demikian saya kira yang saya sampaikan, dan mudah-mudahan nanti barangkali kalau perlu diskusi silakan sebagai bentuk share dari Bapak dan Ibu, barangkali hal-hal yang terkendala ataupun yang ditemukan atau mungkin temuan baru. Saya pikir kalau aplikasi mah itu saja Bapak Ibu ya. Saya masing-masing sudah menguasai, tinggal masalah teknik aja, teknik pemberian dan pengendalian dalam pembelajaran. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Dr. Sugiarto. Apa yang sudah Bapak sampaikan memberikan pencerahan bagi kami. Yang sebetulnya untuk Diadika ini, saya sebelum adanya COVID, Pak, kami sudah melakukan pembelajaran jarak jauh yaitu di Korea. Ada siswa kami dari SMA Diadika Sumedang, Pak, selama 3 tahun di Korea. Kami berikan kepada Bapak Ibu guru, memberikan pembelajaran jarak jauh, sehingga siswa itu sekarang berhasil menjadi seorang angkatan TNI. Itu sudah kami lakukan sebelum pandemi ini. Bapak Ibu, kami harapkan untuk Diadika Kalijati ini, dengan kegiatan yang kemarin kami analisa bahwa hasil dari kelulusan yang tahun 2019-20 0% untuk perguruan tinggi negeri, gitu Pak. Tetapi memang ada siswa, kalau tidak salah dengan Pak Habib operator, ada siswa yang ingin melanjutkan perguruan tinggi negeri ya Pak. Berapa orang Pak kemarin itu yang mendaftar? 20%, tetapi ya nasib mereka belum. Nah, ini salah satu Bapak Ibu harus betul-betul kita perbaiki. Kita perbaiki pelayanan kita kepada siswa. Itu salah satu keberhasilan kita seorang guru. Memang kuncinya di guru. Apapun keberhasilan sekolah, memang kuncinya adalah pada kita. Kalau anak-anak kita berhasil, maka nilai gurunya juga plus. Seperti itu. Apa yang sudah kami lakukan, pengalaman yang memang sudah kami lakukan seperti Diadika Sumedang dengan siswa yang hanya 12 orang, itu kami promosikan untuk ke perguruan tinggi negeri dulu. Kita bawa, kita hantarkan mereka. Semua 12 orang itu semua perguruan tinggi negeri Bapak Ibu. Itu awal.